Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya hal yang menarik pada saat pertemuan sebelumnya Imam Ibnu Abi Dunya itu menjelaskan tentang bagaimana suasana dunia itu diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa dunia itu hijau dan manis. Dua hal yang sering membuat manusia tergoda pada saat melihat yang manis, pada saat memakan yang manis dan melihat yang hijau. Orang suka melihat kedua pandangan yang hijau. Bahkan ada istilah rumput tetangga yang hijau lebih indah daripada rumput sendiri, misalnya istilah seperti itu. Tapi hijau itu juga akan sirna, akan menguning dan akan tua dan akan hilang, akan gugur. Begitu juga dengan manis. Manis itu hanya bisa dirasakan oleh orang pada saat dia masuk ke dalam mulut, dan jaraknya itu terasa nikmat hanya beberapa inci saja. Setelah itu selesai. Nah, di bagian berikutnya di dalam kitab Islahul Mal tersebut, Imam Ibnu Abi Dunya menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di sini Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yuqbilu illa thayyib." Bahwasanya Allah itu baik dan hanya menerima kecuali yang baik. Wa innallaha azza wa jalla amara al-mu'min bima amara bihil mursalin. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana memerintahkan kepada semua para rasul. Bermakna apa? Allah menginginkan yang dikerjakan oleh manusia itu, orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu adalah sesuatu yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, di sini dilanjutkan dengan dengan ayat firman Allah, faqala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan sebuah ayat, wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik, ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan Allah berfirman, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik sebagaimana yang telah dirizkikan, diberikan rezeki kepadamu. Ada dua hal yang menarik pada saat kita membahas tentang hadis ini. Pertama sekali, pada saat Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Berapa banyak hari ini sesuatu yang tidak baik itu disukai oleh orang, dikonsumsi oleh orang, tapi itu tidak baik. Sehingga ini menjadi sebuah indikator bahwasanya sesuatu yang baik itulah yang akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima sesuatu yang disenangi oleh manusia, tapi itu tidak baik bagi manusia itu sendiri. Kenapa? Indikator baik itu bukan dari sisi penilaian manusia. Nah, ada sebagian manusia yang melihat bahwasanya ini adalah baik bagi dirinya, tapi ternyata pada saat dia mengkonsumsi itu tidak baik bagi dirinya. Pada saat dia mengatakan, oh saya lebih baik kalau seandainya saya tidak mau menutup aurat, kelihatan saya lebih cantik, misalnya seperti itu. Itu asumsi yang dibangun dengan indikator penilaian dari diri mereka. Tapi setelah dia mengetahui bahwasanya indikator baik itu adalah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada Rasulnya, di mana kita ketahui bahwasanya ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat, wahai para rasul, makanlah dan minumlah dari hal-hal yang baik. Sehingga Rasulullah SAW itu makanannya itu sungguh luar biasa. Makanan Rasulullah itu makanan yang penuh dengan protein dan bergizi. Salah satunya Rasulullah SAW itu merendam kurma. Habis itu adalah air rendaman yang sekarang itu sering dipakai untuk orang-orang yang diet, orang-orang yang ingin ingin mempunyai pola hidup yang sehat. Mereka akan mengiris buah-buahan, ya kan, di malam harinya, di pagi hari diminum.
Ya, setelah itu dia rendam lagi buah-buahan di pagi hari, sore harinya dijadikan minumannya. Dan itu ternyata adalah minuman yang dibuat oleh Rasulullah. Bahkan makanan Rasul itu pun sendiri, beliau meremas kurma, setelah itu beliau mencampur dengan gandum, dengan tepung gandum. Setelah itu menjadi salah satu makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga itu tidak akan bertolak belakang kalian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita, kulu washrabu, makan minum kalian itu pada saat kapan? Kalian pergi ke masjid. Nah, jadi pergi ke masjid itu bukan makan kuah belangong. Nah, kalau misalnya 5 kali makan kuah belangong sehari, itu bisa kolesterol, bisa asam urat. Nah, tapi yang disuruh makan itu ya seperti makanan seperti ini saja. Sehari berapa kali kita makan? 5 kali. Tapi makanannya itu adalah makanan yang sesuai dengan porsi yang diajarkan oleh dalam syariat ini. Jadi jangan pernah kita mengatakan, misalnya seperti orang Aceh ini, dia udah makan mie 2 bungkus, udah makan nasi? Belum katanya. Berarti belum makan. Belum makan. Karena belum makan nasi. Kalau udah kena nasi sebungkus, ya kan, habis itu kena mie 2 bungkus, itu baru udah makan katanya. Tapi kalau misalnya dia udah makan martabak, makan mie, ya kan, tapi begitu udah makan belum katanya. Ini definisi makan yang salah. Yang ini harus diperbaiki bagi kita semuanya. Kenapa? Karena pada saat kita melihat Allah memerintahkan Rasul untuk memakan yang baik, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan yang baik. Di ayat yang lain Allah juga memerintahkan kepada kita untuk makan minum setiap kita pergi salat. Kan bahaya kalau diterjemahkan. Setiap kita pergi salat 5 waktu kita harus makan katakanlah kuah belangong atau kuah kari misalnya seperti itu. Mau jadi apa tubuh ini? Nah, seperti itu. Tapi ternyata makanan yang baik itu mari kita sama-sama kita pelajari. Makanan yang baik tentu dari segi protein, karbohidrat semuanya itu mencukupi, dan yang paling terpenting itu adalah makanan yang halal. Itu yang paling terpenting. Kenapa di kelanjutan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ada seorang yang sudah melakukan perjalanan, dia penuh dengan debu, kumal. Ya, ini menunjukkan apa? Orang yang melakukan perjalanan dan dia itu kumal, berdebu, itu doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah karena lelahnya dia dalam melakukan perjalanan. Tapi apa yang dikatakan? Dia mengangkat tangannya lalu mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dan dia meminta doa kepada Allah, meminta apapun kepada Allah. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Mat'amuhu haram, makanannya haram, wa syarabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram. Ini semuanya merupakan hal yang dia lakukan itu membuat doanya itu tidak pernah terkabulkan. Makanannya dari haram. Makanannya dari haram dari mana? Dia ngambil hak orang lain. Contoh misalnya di akhir tahun ada anggaran dari karyawannya, potong semuanya. Ya, disunatin anggaran karyawan sehingga dijadiin sebagai pendapatan dia. Ini salah satu pendapatan haram. Nah, pada saat seseorang dia lelah pun dia melakukan perjalanan yang semestinya pada saat dia melakukan perjalanan doanya itu akan dikabulkan, tapi Allah mengatakan melalui Rasulnya, maka dia tidak pernah fa'an yustajabu lihadza, apakah aku akan menerima doa orang seperti ini? Nah, ini merupakan sebuah refleksi bagi kita. Pada saat Allah memerintahkan Rasulnya untuk mencari makanan yang halal, memakan makanan yang halal yang baik, maka kita juga sebagai umatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara kita hari ini pada saat mohon maaf dia mencari tanpa menghiraukan halal atau tidaknya makanan tersebut, tapi yang akan berdampak itu terhadap kehidupannya. Sedih sekali saya misalnya melihat ada orang-orang yang memang pada saat dia tanpa mengubris bagaimana dia mencari harta. Dan ada salah satu ungkapan yaitu saya bertemu dengan salah seorang jamaah itu, dia katakan seperti itu, Ustaz, saya kalau saya melihat ada uang dalam mulut harimau itu saya belah mulut harimau tersebut, saya kejar. Bahasa Aceh lumpo, Ustaz, ya, saya pecahkan mulut harimau itu, saya tarik uang itu. Begitulah dia mencari uang. Tapi apa yang terjadi? Allah tegur dia, dan Allah tegur dia dengan hal yang paling berat kan? Allah
ambil anaknya satu-satunya. Kenapa? Setelah dia ditelepon oleh anaknya, ya pulang ya. Ini dia di luar daerah, ditelepon sama anak, ya pulang ya. Setelah pulang, begitu dia dengar telepon anaknya, dia langsung pulang. Itu nggak ada alasan, mau sesibuk apapun dia dalam mencari uang, tapi kalau anaknya udah nelpon, itu pasti dia pulang. Begitulah dedikasinya terhadap keluarganya. Begitu dia sampai ke rumah, diajak maghrib seperti ini, diajak oleh anaknya, ya yuk kita salat jamaah. Dia salat jamaah sama anaknya. Dia bilang, sejahat-jahat saya Ustaz, alhamdulillah saya bisa masih jadi imam. Dan saya menangis Ustaz. Kenapa? Saya nggak tahu anak saya ternyata sudah bisa ngaji. Ayah macam apa saya, katanya. Begitulah dia tidak perhatian kepada dia. Diajak salat oleh anaknya. Anaknya sudah bisa mengaji sehingga dia menangis pada saat itu. Itu hari pertama dia salat. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat anaknya meninggal dunia. Coba bayangkan. 3 hari. Nah, tapi dia istilahnya memang betul-betul menjadi sebuah teguran bagi Allah. Pada saat hal seperti itu yang menimpa kehidupannya, dia tidak terpuruk. Dia langsung bangkit. Ini berarti menandakan Allah mengambil orang yang saya sayangi ini, Allah mengambil orang yang saya cintai ini, Allah menginginkan saya lebih dekat lagi kepadanya. Maka pada saat itu dia, semua harta yang dia cari hari ini, itu semuanya dinafkahkan, diberikan kepada siapapun, asal dia itu bisa bahagia. Dan ini yang dilakukan. Coba bayangkan pada saat seseorang gila mencari harta, bahkan ada salah, sehingga apa ini di sini pada saat itulah dia merupakan starting pointnya. Ini merupakan titik bagi dia untuk bisa berubah kehidupannya. Kan kasihan. Sehingga harus, bahasa kita kan harus ada korbannya, baru dia berubah. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memang baik-baik saja juga kehilangan orang yang kita cintai, itu menandakan Allah lebih sayang lagi kepada kita. Nah, itu menandakan Allah memang ingin meninggikan derajat kita. Nah, sehingga jangan pernah kita menyalahkan Allah. Nah, jangan pernah kita menuduh Allah yang enggak. Kenapa? Semua skenario ini adalah keputusan dari Allah. Maka Allah sendiri mengatakan, fa'ani yastajibul hadza. Apakah aku akan menerima doa orang yang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram? Enggak. Allah tidak akan menerima. Kenapa? Karena setiap makanan yang dari haram itu fannaru aula biha, maka api neraka merupakan tempat yang paling utama. Maka ini adalah kesempatan bagi kita semuanya. Mau cari harta seberapa banyak sih? Toh waktu kita makan kan nggak mungkin kita makan satu bakul. Makan kita juga satu piring. Mohon maaf lagi, apalagi kita sudah misalnya ada orang yang sudah terkena DM, nggak boleh makan sembarangan. Iya kan? Makanan uang banyak, tapi dia nggak boleh makan. Coba bayangkan, ngelihat daging kambing nggak boleh, ngelihat durian nggak boleh makan. Kenapa? Karena memang itu sudah dibatasi rezekinya oleh Allah. Nah, sekarang apa yang dicari? Maka ini yang menjadi sebuah refleksi bagi kita semuanya. Agar apa? Agar kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal makanan, yang pertama adalah halal, yang kedua jenisnya, tipenya itu adalah baik. Ya, ini yang paling penting juga. Kenapa? Banyak makanan halal tapi tidak baik. Nah, ini yang paling sedih kita melihat anak-anak hari ini. Kita mendengarkan anak umur 15 tahun tapi dia sudah cuci darah. Ya. Coba bayangkan. Ada 15 tahun. Nah, kalau misalnya sudah tua dikit mungkin udah lelah, ya kan? Udah wajar misalnya sakit-sakitan seperti itu. Tapi anak yang kecil sudah kanker, harus diangkat payudaranya. Anak umurnya masih sangat belia. Nah, kenapa? Karena pola makannya yang tidak pernah dijaga. Nah, maka kita selalu ingin mensosialisasikan kepada semua pemirsa, makanan itu dimakan itu adalah makanan yang halal dan baik. Nah, belum tentu makanan halal itu baik. Nah, contoh misalnya, Rasul sendiri yang mengatakan jangan kamu makan makanan seperti bawang, misalnya seperti itu, yang bisa membuat mudarat. Kalau misalnya hari ini yang paling banyak membuat mudarat itu seperti durian, kepiting, itu sangat-sangat membuat
mudarat dompet, mudarat kesehatan, ya kan? Nah, kalau seandainya makanannya biasa-biasa kayak seperti di Bang Rasul, makanannya seperti yang dibuat sama Rasul, kurma dicampur sama gandum, ya kan? Nah, ini kan semuanya kan di hadis yang disebutkan sebelumnya. Dunia itu adalah tak jauh dari apa yang dipandang dan apa yang dimakan. Kalau kita bisa merubah dua persepsi ini, maka amanlah dunia kita. Tapi kalau kita masih tergantung sama, masih terikat dengan dua persepsi ini, maka kita siap-siap harus menjadi budaknya dunia ini. Itu dia. Berarti Ustadz kalau harta yang halal atau harta yang bersih ini ada hubungannya juga dengan ketenangan hati ya? Pasti, ya pasti. Dan banyak itu pengeluaran galau juga Ustadz. Nah itu salah satunya. Salah satunya hari ini kalau seandainya dia banyak pendapatan, dan ini pernah terjadi loh kalian. Pada saat NGO itu gaji teman-teman itu ada yang satu bulan itu 40 juta, ada yang satu pekan itu 15 juta, ada yang satu pekan 20 juta. Jangan pernah tanyakan kemana uangnya. Ya, waktu itu kalau misalnya kita tanya kemana uangnya, nggak tahu, habis sendiri. Nah ini yang paling bahaya. Kenapa? Keberkahannya. Tapi hari ini pada saat seseorang itu menceritakan seperti, Ustaz, saya uangnya nggak seberapa Ustaz, golongan saya masih rendah, gaji saya rendah, tapi alhamdulillah rumah tangga nggak pernah ribut, istri nggak pernah ngomel-ngomel gitu. Kenapa? Dia tahu suaminya memang segitu pendapatannya, tuntutannya juga nggak banyak, anaknya juga nggak pernah sakit, kalaupun sakit beli paracetamol sembuh. Itu dia. Jadi memang seperti itu skenario yang dibuat sama Allah. Kalau kamu pilih jalan ini, kamu mungkin akan dapatkan harta banyak, tapi konsekuensinya gini loh, ya, harus seperti ini, harus seperti ini. Kamu berantam, kamu pisah, kamu gini, kamu gitu. Nanti kamu juga ujung-ujungnya kamu nanti akan sekarat juga, misalnya katanya seperti itu. Nah, sekarang mau pilih mana? Nah, makanya saya ingin ceritakan tadi ada salah seorang yang tobat. Dia seorang berbisnis narkoba. Jadi semua dia jual asetnya, dan dia tidak mau lagi menggunakan asetnya itu. Miliaran loh, miliaran. Dan dia sekarang menjadi buruh bangunan. Coba bayangkan memilih. Ini kan drastis loh. Dari kehidupan pada saat dia turun misalnya di salah satu daerah, dia diceritakan nih, saya dulu Ustadz kalau beli celana Bos yang harganya 8 juta itu saya potong pendek. Yang menangis seorang jualan. Kok bisa setega ini manusia ini? Jadi dijadiin celana pendek terus seperti itu, harga 8 juta ya, seperti beli mobil, semua kehidupannya seperti itu, tapi tidak pernah ada ketenangan dalam kehidupan. Begitu dia jual semua aset tersebut, dia tobat, ya kan? Dia sekarang menjadi kuli bangunan. Pilihannya gue jadi kuli bangunan. Makan per hari, apa yang dapat itu dapat. Dia lebih bahagia, hidupnya tenang, hidupnya aman, hidupnya tentram. Bukannya untuk mencoba hidup prihatin Ustaz. Iya, berarti Ustaz perencanaan keuangan ini juga penting Ustaz ya? Penting sekali. Maka sebelum kita mencari rezeki, ini harus kita pelajari terlebih dahulu. Kenapa kita harus membahas perbaiki hartamu? Karena ini kita penting sekali. Ada sebagian orang udah nyari uang seperti tadi, susah-susah banyak-banyak dapat uang. Emang harta saya halal nggak sih Ustaz? Itu pertanyaan yang paling bahaya. Iya Ustaz. Ada indikatornya itu Ustaz? Ya ada. Itu dia. Maka mudah-mudahan setiap Senin kita ngaji ini terus, ya kan? Biar kita bisa memperbaiki. Iya benar Ustaz. Nggak gantung ini Ustaz. Baik. Karena waktu kumandang azan maghrib kita 18.29 Ustaz ya. Ya. Baik. Jadi kita akhiri sampai di sini Ustaz. Ya. Berlanjut lagi ini ya. Insya Allah kita diberi umur panjang supaya kita bisa mengedukasikan masyarakat kenapa kita harus mencari harta dan bagaimana kita memperbaiki harta kita sehingga harta kita ini menjadi keberkahan dan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.